Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat al-mustawa ats-tsani 'asyar bi Ma'had Husnul Khatimah, a'azzakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita fiqh dakwah. Kita akan mempelajari risalah at-ta'alim dan yang sedang kita bahas adalah tentang al-usul al-ishrun. Al-usul al-ishrun. Mahi al-usul al-ishrun? Al-usul al-ishrun, ya, 20 prinsip yang dimaksud di dalam risalah at-ta'alim adalah hiya usulun wada'aha al-imam al-banna li fahmil islami fahman sahihan syamila. Jadi 20 prinsip ini adalah prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah yang dibuat oleh Al-Imam Hasan Al-Banna dalam rangka membantu umat Islam dalam memahami Islam dengan mudah, dengan simpel dan benar dan menyeluruh. Nah, jadi ada 20 prinsip. Ya, prinsip yang pertama sudah kita pelajari, al-aslu al-awwal, yaitu tentang syumuliyatul Islam, tentang keuniversalan, kemenyeluruhan Islam. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari al-aslu tsani wa tsalits, yani prinsip yang kedua dan prinsip yang ketiga dari al-usul al-ishrun. Al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Qala rahimahullah wal Qur'anul Karimu was sunnatul mutahharatu marji'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam wa yufhamul Qur'anu tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assuf wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahharah ila rijalil hadits thiqat. Al-Imam Al-Banna rahimahullah mengatakan pada prinsip yang ketiga ini bahwa Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci adalah rujukan setiap muslim di dalam mengetahui hukum-hukum Islam. Wa yufhamul Qur'anu tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah, dan Al-Quranul Karim difahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab min ghairi takalluf, tanpa takalluf. Takalluf artinya memaknakan suatu ayat hingga melampaui arti yang sewajarnya. Memaknakan suatu ayat Al-Quran sehingga melampaui arti yang sewajarnya. Wala ta'assuf, juga tanpa ta'assuf. Ya, ta'assuf artinya serampangan. Wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahharah ila rijalil hadits thiqat. Sedangkan di dalam memahami sunnah maka dikembalikan kepada para ahli hadis yang terpercaya. Ma maudhu' al-asl, apa tema prinsip yang kedua ini? Nah, temanya adalah al-masdar al-asasi lil ahkam, sumber utama hukum Islam. Apa itu sumber utama hukum Islam? Ya, sumber utama hukum ya di dalam Islam adalah Al-Quran was sunnah. Ya, Al-Quran was sunnah. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah rujukan setiap muslim di dalam mengetahui hukum. Ya, selain Al-Quran dan Sunnah, ada sumber hukum yang lain. Ya, ada Al-Ijma, ada Al-Qiyas. Ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, 4 sumber hukum tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Wal-Qiyas, itu di dalam usul fikih disebutkan sebagai Al-Adillah Asy-Syar'iyyah Al-Muttafaq ala Hujjiyatiha. Jadi dalil-dalil atau sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama tentang kehujahannya. Nah, selain itu ada al-adillah al-mukhtalaf fi hujjiyatiha, ada
dalil-dalil atau sumber-sumber hukum Islam yang masih ada khilaf tentang kehujahannya, seperti al-istihsan, al-istishab, al-maslah, al-mursalah, dan lain-lain. Nah, Imam Al-Banna rahimahullah di dalam prinsip yang kedua dari usul al-ishrin ini hanya menyebutkan dua saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang itu adalah merupakan sumber utama hukum Islam, karena yang lain-lainnya, ijma, qiyas, dan yang lain-lainnya itu semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma makna marja' kulli muslim? Apa yang dimaksud dengan sumber, apa yang dimaksud dengan rujukan setiap muslim? Nah, yang dimaksud dengan rujukan setiap muslim, nah ini bisa ada dua pengertian. Yang pertama, yarji' il kitab was sunnah mubasyarah. Nah, ini bisa merujuk kepada Alkitab was sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Wa hadza yaf'aluhul ulama. Dan ini hanya dilakukan oleh para ulama, ya, yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan dasar-dasar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal khaufi wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Nah, ini asyahid min al-ayah, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, kalau seandainya mereka itu mengembalikan perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para ulil amri, yaitu kepada para al-ulama dalam hal ini, ya, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka para ulama inilah yang bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Itu makna yang pertama, rujukan setiap muslim. Jadi bagaimana muslim ini merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama secara langsung ini bisa dilakukan oleh para ulama. Sedangkan yang kedua, wa yarji'u ilaihima ghairu mubasyarah. Jadi kembali kepadanya tidak secara langsung. Wa hadza yaf'aluhu al-'amah. Dan ini adalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum selain para ulama, termasuk kita, ya, para pelajar, ya, para santri yang masih dalam tahap belajar. Nah, maka merujuk tidak secara langsung, artinya melalui juga ilmunya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Kaifa yufhamul Qur'an wa kaifa tufham as-sunnah. Nah, bagaimana cara memahami Al-Qur'an dengan benar dan cara memahami sunnah dengan benar. Nah, beliau mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah. Jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan wabil khusus adalah al-qawaid al-arabiyyah al-usuliyah. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan usul. Min ghairi takalluf wala ta'assuf, tanpa dibarengi dengan takalluf dan ta'assuf. Nanti akan kita bahas lebih jelas, lebih detail tentang takalluf dan ta'assuf. Sedangkan untuk memahami sunnah adalah wa yurja' fi fahmi sunnatil mutahharah. Nah, dikembali dalam memahami sunnah al-mutahharah ini, maka dikembalikan kepada para ahli hadis yang terpercaya. Ya, para ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan yang lain-lainnya. Nah, kepada para ahli hadis kita harus mengembalikan dalam memahami sunnah ini kepada mereka. Nah, kita akan membahas sekarang tentang makna takalluf, ya, dan contohnya. Jadi at-takalluf, ya, tadi disebutkan memaknakan suatu ayat tanpa yang semestinya, ya. Jadi memaknakan suatu ayat hingga melampaui arti yang sewajarnya. At-ta'arrud lima la ya'ni, ya. Jadi memaksakan sesuatu yang bukan kepada yang dimaksud. Walil amri syaqil asir, atau untuk sesuatu yang sangat sulit
yang dan susah. Walima la yutok, dan yang tidak bisa dijangkau. Atau ya atau di contohnya di sini ya, contohnya yaitu dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, maka berjalanlah kalian di muka bumi selama 4 bulan. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ini adalah taklifun bil khuruj hadhil muddah min kulli am. Jadi wajibnya untuk khuruj atau keluar dari rumah, keluar dari kampung halamannya selama 4 bulan ini dalam setiap tahun. Nah, ini adalah contoh taklif, takalluf. Ya. Jadi memaknai suatu ayat yang tidak sewajarnya dan tidak sesuai. Ya, kenapa demikian? Ya karena ayat ini al-ayat sikot libayani adawatillahi wa rasulihi lil musyrikin naqidi al-uhud. Bahwa ayat ini itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang adawatullah wa rasulihi, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan permusuhannya kepada orang-orang musyrik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyatakan permusuhannya kepada orang-orang musyrik yang telah melanggar janji mereka. Itu contoh yang pertama, bahwa jadi ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada orang-orang musyrik. Sehingga ini ketika ada yang mentafsirkan bahwa ini adalah wajibnya khuruj untuk berdakwah dalam setiap tahun selama 4 bulan, ini tidak tepat dan tidak benar. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murkum an tadhbahu baqarah. Nah, ini untuk yang kedua ini contoh ta'asuf ya, bukan takalluf. Ini salah menempatkan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Nah, yang kemudian orang-orang Syiah mengatakan bahwa al-murad bil baqarah as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini satu tafsir yang sangat serampangan ya. Itu yang kedua ini contoh ta'asuf. Nah, ta'asuf, ma makna ta'asuf? At-ta'asuf huwa as-sayr bi ghairi hidayah wala bi ghairi ilmin wala hidayah. Jadi berjalan tanpa berdasarkan ilmu dan tanpa berdasarkan petunjuk ya, di serampangan. Walidzalika summiya ta'assub dzulman, oleh karenanya maka ta'assub ini disebut sebagai kezaliman. Ya, hamlul kalam ala ma'nan ba'id. Jadi memaknai suatu kalam, ucapan dengan makna yang sangat jauh, min ghairi qarinah, tanpa adanya qarinah, keterangan apapun. Ya, seperti tadi contoh yang sebelumnya, Al-Baqarah ditafsirkan sebagai Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini sungguh satu makna yang sangat jauh dan tidak berdasar dan sangat itu salah dan sesat. Contoh yang lain dalam ta'asuf, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar, kadzabu bi ayatina kulliha. Itu ditafsirkan oleh selain ahli sunnah wal jamaah, kadzabu bi aliyin, bahwa al-ayat kulliha ini adalah Ali ibnu Abi Thalib. Mereka telah mendustakan Ali. Fahuwa indahum al-ayat kulliha, bahwa menurut mereka bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah al-ayat kulluha. Nah, sedangkan ayat ini ma'anna al-ayah al-karimah qabla hadhil ayah, sedangkan ayat sebelumnya berbunyi walaqad jaa'a ala fir'aun an-nudur, dan sungguh telah datang kepada ali Fir'aun an-nudur, peringatan-peringatan. Fa'ayna kana Aliun radhiyallahu anhu idh bu'itha Musa alaihissalam. Di manakah Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi Musa diutus? Artinya ya belum ada. Ya. Jadi ini bukan berkaitan dengan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah satu contoh bagaimana ta'assuf ya, serampangan di dalam memaknai suatu ayat atau memahami suatu ayat. Itulah prinsip yang ketiga. Jadi tentang al-masdar al-asasi
lil ahkam, sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang harus menjadi rujukan setiap muslim di dalam mengetahui hukum. Kita lanjut kepada al-aslu ats-tsalits, prinsip yang ketiga. Qala rahimahullah, walil imanis shadiq wal ibadatis shahihah wal mujahadah nurun wa halawah. Bahwa iman yang benar, iman yang as-shadiq, wal ibadah as-shahihah, dan ibadah yang benar, wal mujahadah, dan kesungguh-sungguhan, nurun wa halawah, ada cahaya dan kelezatan, kemanisan. Yaqdhifuhumallahu fi qalbi man yasha'u min ibadih, yang Allah berikan kepada hati orang yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya. Walakinnal ilhama wal khawatir wal kashfa wal ru'a laisat min adillatil ahkami syar'iyyah. Akan tetapi ilham, khawatir, lintasan-lintasan, wal kashf, penyingkapan-penyingkapan, wal ru'a, mimpi-mimpi, laisat min adillatil ahkami syar'iyyah, tidak termasuk dalil-dalil hukum-hukum syar'i. Wala tu'tabar, dan tidak dianggap, illa bisyarti, kecuali dengan syarat, adami istidamiha bi ahkamiddin wa nususihi, dan tidak dianggap kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nas-nasnya, teks-teksnya. Itulah prinsip yang ketiga dari 20 prinsip al-aslu tsalits min al-usul al-20. Maudu'ul asal. Apa tema prinsip ini? Prinsipnya adalah tentang atharul iman wal ibadah wal mujahadah. Jadi dampak atau buah daripada keimanan, ya, dampak daripada iman, ibadah, dan mujahadah. Wa madhahiru dzalika, dan athar ataupun dampaknya, ya. Wa hiya laisat masdarun, dan hal tersebut, ya, dampak yang dimunculkan daripada iman, ibadah, dan mujahadah itu tidak termasuk sumber hukum, ya, bukan termasuk sumber hukum. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa iman yang benar, ibadah yang benar, dan mujahadah itu bisa memiliki cahaya dan juga halawah. Nah, ini cahaya ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang yang melakukan, orang yang beriman dan ibadah yang benar. Nah, itu memang ada, tetapi dia bukan merupakan sumber hukum Islam. Nah, al-imanus shadiq, nah, iman yang benar. Ya, iman yang benar itu adalah al-iman at-tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasulahu wa ma syara'ahu qawlan wa amalan wa aqidah. Jadi membenarkan semua apa yang datang dari Allah, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang disyariatkannya baik secara ucapan, perbuatan maupun akidah. Ya, contohnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang as-shadiqun. Ya, jadi orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, kebalikan daripada iman yang benar adalah al-imanul kadzib, ya, iman yang dusta. Nah, dan iman yang dusta ini adalah aswa minal kufur. Artinya yang pura-pura beriman itu adalah al-iman al-kadzib, lebih buruk daripada kekufuran as-sharih, ya, jadi kekafiran yang terang-terangan. Innahu kamatsalil aduwil khafi. Nah, iman yang dusta ini adalah seperti musuh yang tersembunyi. Sedangkan al-kufru as-sharih, kekufuran yang terang-terangan, ini seperti al-adu al-zahir, musuh yang nyata, yang terang. Sedangkan al-ibadah as-shahihah adalah ibadah yang sesuai dengan syariah, makanat muwafiqatan lisyariah. Nah, tentang mujahadah, jadi tadi ada al-iman as-shadiq, iman yang benar, kemudian al-ibadah as-shahihah wal mujahadah. Nah, mujahadah, bagaimana kesungguh-sungguhan di dalam ibadah, ya. Kesungguh-sungguhan itu artinya istifragul wus'i, jadi mengerahkan kemampuan, fi mudafa'atil adu, dalam menghalau musuh. Nah, bagaimana contoh atau gambaran mujahadah di dalam ibadah ini?
Ya, seperti yang diketahui dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibni Syu'bah, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, qiyamul lail, itu sampai bengkak kedua kakinya. Faqila lahu ghafarallah, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Beliau menjawab, qala afala akunu abdan syakura. Ya. Apakah itu tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Inilah bagaimana gambaran mujahadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah, ya, yang berdiri sangat lama. Ya, ada bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, ya, 3 surat yang terpanjang di dalam Al-Quran dalam 1 rakaat. Itulah al-mujahadah yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Thabit Al-Bannani mengatakan, kabadtus sholata 20 sana. Aku berusaha bermujahadah untuk melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar, ya, 20 sana, selama 20 tahun. Wa tana'amtu biha 20 sana. Dan aku bisa menikmatinya selama 20 tahun kemudian. Artinya nih Thabit Al-Bannani bagaimana beliau untuk mendapatkan sebuah halawah ataupun kenikmatan di dalam beribadah, di dalam sholat, itu perlu melakukan mujahadah, ya, sampai 20 tahun beliau terus berusaha memaksakan bermujahadah, baru kemudian setelah 20 tahun beliau bisa menikmati. Nah, itu ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, yang di atas. Beliau mengatakan, as-salik fi awalil amr yajidu ta'abat takalif, bahwa orang yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ini, pada pertama kalinya itu memang dia akan mendapati ta'ab at-takalif. Jadi lelahnya atau capeknya beban-beban. Ya, jadi ibadah yang dilakukan itu terasa sebagai sebuah beban yang berat. Wa masyaqqatal amal, dan kesulitan untuk beramal. Li'adami unsi qalbihi bima'budihi. Karena belum adanya rasa al-uns, ya, jadi rasa kebersamaan ataupun kenyamanan hatinya itu terhadap ma'budnya, terhadap yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasala lil qalbi ruhul uns, nah, maka apabila telah mendapatkan, hati itu telah mendapatkan adanya ruhul uns, jadi jiwa kenyamanan, ketenangan, maka zalat anhu tilka takalif wal masyaq, maka akan hilanglah beban-beban dan kesulitan-kesulitan itu daripadanya. Fasorot ay as-shalah qurrata ainin lahu, maka akan jadilah salat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sebagai qurrata ainin, jadi seperti kesejukan mata, ya, wa quwwah walaga, dan kekuatan dan kenikmatan. Wa qala Abu Yazid, ya, contoh yang ini adalah Abu Yazid rahimahullah. Beliau mengatakan, suktu nafsi ilallahi wa hiya tabki. Aku menggiring jiwaku kepada Allah dan dia menangis. Ya, artinya dipaksa. Ibarat menggiring anak kecil, ya, yang belum sadar terhadap suatu perbuatan yang baik, ya, sehingga dia dipaksa kemudian akhirnya menangis. Suktu nafsi ilallahi wa hiya tabki. Aku menggiring jiwaku ini menuju kepada Allah dan dia menangis. Famaziltu asukuha hatta insaqat ilaihi wa hiya tadhak. Tapi aku terus berusaha untuk menggiringnya sampai dia pun mau untuk menuju kepada Allah, wa hiya tadhak, dan akhirnya dia pun tersenyum. Itulah contoh al-mujahadah. Nah, dampak daripada iman, atharul iman wal ibadah, dan ibadah wal mujahadah ada 2. Yang pertama adalah an-nur wal halawah, cahaya dan kelezatan. Ya, tentang cahaya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura wa yaj'al lakum nura. Nah, ini dalilnya, ya, wa yaj'al lakum nura.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan 2 bagian dari rahmatnya, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya tamsyu nabi yang kalian berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu, wallahu ghafurur rahim. Yang kedua adalah al-halawah. Wal halawah, kemanisan, kelezatan, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa ada di dalamnya maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ketika mencintai seseorang tidak dicintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah 2 hal yang akan Allah berikan kepada hambanya yang dikehendakinya. Jadi yang memiliki keimanan yang benar, ibadah, dan mujahadah. Nah, kalau Allah berkehendak maka Allah akan memberikan cahaya atau nur dan juga kelezatan. Nah, akan tetapi, yang berikutnya Imam Al-Banna menyebutkan bahwa al-ilham war ru'a wal kasyaf, itu hukumnya bagaimana? Ma hukmu al-ilham war ru'a wal kasyaf. Nah, maka bahwa ilham, kemudian lintasan-lintasan, kasyaf, ya, hiya umurun laha wujudun sabit, bahwa itu adalah hal yang memang diakui akan keberadaannya, ada, ya. Wa ma'a wujudiha laisat min adillatil ahkam, akan tetapi bahwa hal tersebut bukanlah menjadi sumber hukum, ya. Jadi walaupun itu benar adanya, tetapi dia bukanlah menjadi sumber hukum, ya. Yang menjadi sumber hukum sebagaimana disebutkan di dalam prinsip yang kedua adalah Al-Quran was sunnah. Nah, sedangkan seperti tadi, mungkin cahaya yang disingkap yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, ya, itu tidak bisa menjadi sebuah dasar hukum. Tentang masalah mimpi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'ya thalatha, bahwa mimpi itu ada 3. Ru'ya minallah wa ru'ya mimma yuhaddith bihi almaru nafs wa nafsuh. Ada mimpi yang dari Allah, ada mimpi yang dari dirinya sendiri, seseorang yang berbicara kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian ada ru'ya minasyayatin, ada mimpi dari syaitan. Nah, contoh hat misalan minal waqa'i ats-tsabitah al-masyhurah fi dzalik. Nah, ini contoh yang waqi', yang terjadi, ya, dalam hal ini, yaitu tentang masalah kasyaf, ya, tentang masalah penyingkapan ataupun cahaya yang Allah berikan kepada seseorang. Ini contohnya adalah seperti yang diriwayatkan ma thabata an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Jadi apa yang terjadi pada sahabat Utsman radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang, anna rajulan dakhala alaihi faqala lahu Utsman, ada seseorang yang masuk kepada Utsman, kemudian Utsman berkata ketika orang itu masuk, yadkhulu alayya ahadukum waz-zina fi 'ainaihi, ada seseorang di antara kalian yang masuk dan di kedua matanya ada zina, waz-zina fi 'ainaihi, dan zina ada, atau tanda berzina ada pada kedua matanya, ya. Jadi Utsman bin Affan bisa mengetahui bahwa orang tersebut tidak menjaga pandangannya melihat kepada wanita yang diharamkan untuk dilihat. Nah, sehingga dan itu merupakan zina al-ain, dan ternyata Utsman mengetahuinya. Nah, inilah contoh kasyaf, ya, penyingkapan yang Allah berikan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga ada yang mengatakan, faqala awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Faqala, maka beliau mengatakan, la walakin firasah shadiqah. Itu salah tulis, bukan gha tetapi firasah shadiqah. Tidak, akan tetapi ini adalah firasat,
ya, firasah shadiqah, firasat yang benar. Kemudian contoh yang kedua adalah kisah Umar radhiyallahu anhu. Contohnya adalah kisah Umar ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Kemudian beliau memutuskan khutbahnya, berhenti khutbahnya dan mengatakan kepada pasukan yang sedang diutusnya, Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Wahai pasukan, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Ya, padahal pasukan itu jauh dari tempat beliau. Tetapi seakan-akan beliau melihat, ya, melihat pasukan yang sedang diutusnya itu, kemudian memerintahkan kepadanya untuk naik ke gunung. Itulah contoh daripada kasyaf yang Allah berikan kepada seseorang yang dikehendakinya. Itu adalah nyata adanya, tetapi dia bukanlah merupakan sumber hukum dalam Islam. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.